Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bahasa Indonesia merupakan salah satu unsur paling mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui bahasa, kita menyampaikan gagasan, membentuk relasi sosial, serta membentuk cara berpikir. Namun, di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang sangat pesat, penggunaan bahasa Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang digital, khususnya terjadi di sekitar kita dan seringkali tidak disadari dampaknya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Artinya, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pemersatu masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, suku, dan bahasa daerah yang beragam. Dalam konteks formal seperti pendidikan, administrasi, dan komunikasi publik, bahasa Indonesia tentu saja dituntut untuk digunakan secara baik dan benar sesuai kaidah. Namun, dalam praktik sehari-hari, terutama di media sosial, fungsi tersebut seringkali bergeser menjadi sekedar alat ekspresi tanpa memperhatikan ketepatan dan keteraturan bahasa. Media sosial telah menjadi ruang komunikasi utama masyarakat, khususnya generasi muda. Di dalamnya, bahasa Indonesia mengalami berbagai bentuk perubahan, seperti pencampuran bahasa asing, penggunaan singkatan berlebihan, serta pengabaian struktur kalimat dan ejaan. Fenomena perubahan bahasa di media sosial juga dipengaruhi oleh karakter ruang digital itu sendiri yang serba cepat dan instan. Jadi, pengguna media sosial dituntut untuk merespon dengan singkat, ringkas, dan seringkali spontan. Akibatnya, ketepatan bahasa kerap dikorbankan demi kecepatan. Kondisi ini membentuk kebiasaan berbahasa yang cenderung pragmatis. Selama pesan dirasa dapat dipahami secara umum, maka struktur dan kaidah bahasa dianggap tidak lagi penting. Padahal, pemahaman yang dirasa cukup ini belum tentu sama dengan pemahaman yang benar. Nah, disinilah letak persoalan komunikasi yang sering luput disadari. Pencampuran bahasa, misalnya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu sebenarnya bukan hal yang sebenarnya salah. Dalam konteks tertentu, terutama akademik atau profesional, penggunaan istilah asing justru diperlukan. Namun, permasalahannya muncul ketika pencampuran tersebut dilakukan tanpa kebutuhan yang jelas, bahkan menggantikan kata-kata bahasa Indonesia yang sudah memiliki padanan yang baku. Selain itu, penggunaan singkatan dan gaya bahasa yang terlalu bebas seringkali menyebabkan pesan menjadi tidak efektif. Kalimat menjadi ambigu, makna kabur, dan tidak jarang menimbulkan salah tafsir. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menyusun kalimat yang runtut dan logis. Bahasa tidak hanya mencerminkan cara bicara, tapi
juga cara berpikir. Ketika seorang terbiasa menggunakan bahasa yang tidak terstruktur, maka pola berpikirnya pun berpotensi menjadi kurang sistematis. Dampak ini sangat terasa di lingkungan akademik. Banyak mahasiswa yang kesulitan menulis karya ilmiah, laporan, atau esai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena terbiasa menggunakan bahasa informal dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kualitas tulisan itu menurun, meskipun gagasan yang dimiliki sebenarnya cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan Indonesia di ruang digital tidak bisa dianggap sepele, karena berkaitan langsung dengan kualitas intelektual dan akademik generasi muda. Selain berdampak pada dunia akademik, penggunaan bahasa yang tidak tertib juga berpengaruh terhadap kualitas komunikasi publik. Dalam ruang digital, satu pernyataan dapat dibaca oleh banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Bahasa yang ambigu dan tidak efektif berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan konflik yang sebenarnya tidak perlu malah terjadi. Dengan demikian, ketepatan berbahasa bukan hanya persoalan individu, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Bahasa yang jelas, terstruktur, dan santun membantu menciptakan ruang diskusi yang sehat, serta saling menghargai di tengah keberagaman pendapat. Perlu dipahami bahwa bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang kaku dan tertutup terhadap perubahan. No. Bahasa itu selalu berkembang mengikuti zaman. Kata serapan, istilah baru, dan gaya ungkap modern merupakan bagian dari dinamika bahasa. Namun, perkembangan bahasa seharusnya tetap memiliki arah dan kendali. Bahasa yang berkembang tanpa kesadaran kaidah berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai alat komunikasi yang jelas dan efektif. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan berarti menolak modernitas, melainkan menunjukkan sikap cerdas dalam berbahasa, mampu menempatkan bahasa sesuai dengan konteksnya. Sebagai penutur bahasa Indonesia, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas bahasa yang kita gunakan. Tanggung jawab ini dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti membiasakan diri menggunakan bahasa baku dalam konteks formal, serta lebih sadar dalam menulis dan berbicara di ruang publik digital. Kesadaran berbahasa mencerminkan keceriaan, kedewasaan berpikir, dan penghargaan terhadap lawan berbicara. Bahasa yang tertib bukanlah pembatas kebebasan, melainkan sarana untuk menyampaikan gagasan secara lebih bermakna. Bahasa Indonesia adalah identitas kita sebagai bangsa. Cara kita menggunakan bahasa hari ini akan menentukan kualitas komunikasi dan pemikiran di masa depan. Oleh karena itu, mari kita menggunakan bahasa Indonesia dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab, baik di ruang nyata maupun di ruang digital. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak
hanya tetap hidup, tetapi juga bermartabat. Sekian pembicaraan saya yang mungkin kurang ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.